Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widya Anggraini Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Semua makhluk hidup menghasilkan limbah yang dapat didaur ulang oleh proses alam. Akan tetapi, bila limbah yang dihasilkan lebih banyak dan tidak sebanding dengan laju proses daur ulang, akan terjadi pencemaran lingkungan atau polusi. Polusi disebabkan oleh zat atau bahan yang disebut dengan polutan. Pencemaran udara sendiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa debu yang berterbangan akibat tiupan angin, debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi, dan juga gas-gas vulkanik serta proses pembusukan sampah. Untuk faktor eksternal sendiri adalah faktor dari hasil kegiatan manusia. Contohnya adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil, serbuk hasil kegiatan industri, pemakaian zat-zat kimia yang telah disemprotkan ke udara. Selain faktor-faktor penyebab pencemaran udara masih dibagi menjadi beberapa macam pencemaran. Di antaranya adalah pencemaran udara primer dan juga pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Kemudian macam dari pencemaran udara yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder ini adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya adalah pembentukan ozon dalam smoke fotokimia. Komponen polutan udara diantaranya yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini berasal dari bahan fosil atau minyak dan batu bara yang dihasilkan oleh mesin-mesin penggerak transportasi. Kadar pencemaran CO di daerah perkotaan tentu saja lebih tinggi daripada di daerah pinggiran atau di desa. Kemudian komponen polutan udara yang kedua adalah nitrogen oksida atau NO. Nitrogen oksida ini berasal dari gas buangan hasil pembakaran di udara yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor, generator pembangkit listrik, ataupun dari bahan bakar gas alam. Kemudian komponen polutan udara yang ketiga adalah belerang oksida atau SO. Belerang oksida ini terdiri atas gas SO2 dan juga gas SO3. SO2 berasal dari hasil pembakaran batu bara dan minyak. SO2 berbau tajam, tidak mudah terbakar, dan juga tidak menimbulkan karat atau korosi. Sedangkan SO3 terbentuk dari SO2 yang bertemu dengan oksigen di udara. SO3 ini bersifat reaktif. Konsentrasi SO2 di udara lebih banyak daripada konsentrasi dari SO3. Kemudian komponen polutan udara yang keempat adalah partikel. Partikel ini berupa bahan-bahan polutan udara yang berbentuk padat. Sumber polutan partikel dapat berasal dari peristiwa alam ataupun dari hasil kegiatan manusia.
Berikut ini adalah macam-macam partikel yang ada di pencemaran udara. Yang pertama adalah aerosol, yaitu partikel yang terhambur dan melayang-layang di udara. Kemudian yang kedua adalah fog atau kabut, yaitu aerosol yang berupa butiran-butiran air dan berada di udara. Yang ketiga adalah asap atau smoke, yaitu aerosol yang berupa campuran antara butir padat dan juga cair yang melayang berhamburan di udara. Partikel yang keempat adalah debu atau dust, yaitu aerosol yang berupa butiran padat dan juga melayang-layang di udara. Kemudian partikel yang kelima adalah CFC atau klorofluorokarbon. CFC ini dilepaskan dari lemari es, plastik foam, dan juga alat penyemprot seperti spray dan parfum. Kemudian partikel yang keenam adalah senyawa timbal yang dicampur dengan bensin. Senyawa timbal yang dicampur dengan bensin adalah untuk meningkatkan kerja mesin kendaraan. Setelah bereaksi, timbal dikeluarkan bersama gas buangan kendaraan ke atmosfer. Bila mencapai tingkat berbahaya, timbal dapat merusak otak. Ada beberapa dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah hujan asam. Pembakaran batu bara dan juga minyak akan mengeluarkan zat sisa atau emisi dalam jumlah besar berupa sulfur dioksida, partikel halus, dan juga nitrogen dioksida. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ini terbang dan menyebar ke segala arah, serta bila larut dalam hujan dapat mematikan tumbuhan dan hewan yang tidak tahan terhadap asam. Selain itu, bangunan yang mengandung kapur ataupun besi juga dapat rusak oleh adanya hujan asam. Konsentrasi keasaman pada hujan asam atau hujan normal tergantung pada kandungan SO2-nya. Keasaman tersebut diukur dengan unit keasaman yang disebut dengan pH. Air hujan dengan pH kurang dari 5,6 dianggap asam, sedangkan air hujan dalam keadaan normal adalah pada pH 5,6 sampai 5,7. Kemudian efek dari hujan asam bagi manusia antara lain adalah yang pertama, melarutkan kalsium, potasium, dan juga nutrien yang lainnya yang berada di dalam tanah. Jika nutrien tersebut tercukupi, tanah menjadi kurang kesuburannya, akibatnya pohon akan mati. Kemudian yang kedua adalah menghancurkan jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah menyebabkan pH air turun di bawah normal sehingga ekosistem air terganggu. Dan yang keempat adalah dapat merusak bangunan. Dampak pencemaran udara yang kedua adalah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang berfungsi sebagai pelindung yang menyaring radiasi ultraviolet sinar matahari. Bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon diantaranya yang pertama adalah zat kimia penyemprot ruangan seperti hairspray ataupun parfum yang digunakan secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah zat pendingin ruangan seperti CFC yang ada di AC ataupun lemari es. Kemudian yang ketiga adalah foam plastik. Zat CFC bila terbebas ke udara akan bergerak ke lapisan stratosfer dan kemudian terurai serta membebaskan atom klorida yang mempengaruhi atau mempercepat pemecahan ozon menjadi gas O2. Hal inilah yang mengakibatkan lapisan ozon menjadi berkurang atau yang dikenal dengan lubang ozon.
Dampak pencemaran udara yang ketiga adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Secara alami, efek rumah kaca sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika tidak ada atmosfer, suhu permukaan bumi menjadi kurang lebih 18 derajat Celcius. Tetapi bila berlebihan, efek rumah kaca juga bisa membahayakan makhluk hidup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang paling efektif dalam menahan pantulan panas dari bumi. Gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, misalnya pada pembakaran batu bara dan juga minyak bumi. Secara alami, karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer pada saat pembakaran digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Tetapi bila jumlah karbon dioksida terlalu banyak, tumbuhan tidak akan mampu menyerap seluruhnya. Bila karbon dioksida terlalu banyak, maka panas yang akan dipantulkan ke permukaan bumi akan memantul kembali ke bumi karena terhalang oleh karbon dioksida. Hal ini mengakibatkan pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Pemanasan global ini akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim di bumi. Dampak pencemaran udara yang keempat adalah pengaruh polusi udara terhadap tubuh manusia. Di antaranya adalah mata, hidung, jantung, dan juga otak. Pada mata akan berair dan juga pedih apabila terdapat senyawa dalam asap yang masuk ke mata. Akibatnya penglihatan menjadi kabur. Kemudian tubuh manusia yang mengalami kesulitan ketika ada polusi udara adalah hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Ozon menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan terbakar, dan juga dapat memperkecil paru-paru. Kemudian tubuh manusia yang terdampak dari pencemaran udara yang berikutnya adalah jantung. Berakibat sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena karbon dioksida yang dihirup berikatan dengan sel darah merah. Hal inilah yang menyebabkan sakit pada dada. Pengaruh polusi udara terhadap otak adalah menyebabkan fungsi dan koordinasi motorik menjadi lemah karena kadar oksigen di dalam otak menurun pada saat terhirupnya gas CO atau karbon monoksida. Dampak pencemaran udara berikutnya adalah pengaruh polusi udara terhadap tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung beberapa senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyaknya tanaman dan juga pohon yang rusak akibat hujan asam ataupun dari abu vulkanik gunung berapi. Dampak pencemaran udara yang berikutnya adalah pengaruh polusi udara terhadap kesehatan manusia. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Saluran pernafasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja logam yang terlarut dalam udara dapat mengendap di dalam paru-paru kita dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen.
Kadar karbon dioksida yang terlalu banyak di udara dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga terjadi sesak nafas, terjadilah pusing, dan juga akan berlanjut kepada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Cukup sekian pembahasan kita tentang pencemaran udara. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.